Oke, jadi ngomongin tentang fungsi, kita ngomongin bahasa kerennya dulu. Matematikanya adalah fx. Atau bisa juga f(2x). Sama aja ya, jadi jangan bingung dengan satuan, jangan bingung dengan simbol. Simbol-simbolnya mungkin bisa beda, bisa sama gitu. Tapi biasanya yang akan kita pakai adalah yang kayak gini nih. Ya, yang fx ya. Dan f(2x) ini biasanya kita ubah dulu ke sini biar gampang gitu. Nah, contoh gampang, kakak punya soal fungsi itu misalnya ada fungsi x sama dengan misalnya gini aja, sama dengan 3x plus 8. Yang gampang-gampang dulu ya. Jadi kalau ditanya fungsi dari 3 berapa? Wah, gimana nih? Oke, pokoknya simpelnya setiap x kamu ganti 3. Ingat ya, kayak gitu ya. Setiap X diganti 3. Berarti 3 kali 3. Jangan 33 jawabnya ya. Hati-hati banget nih. Jawabnya adalah 41. Ini salah total ya. Pokoknya 3X adalah 3 dikali 3. Begitu. Jadi semua X kamu ganti jadi angka tertentu yang ada. Plus 8. Ya, berarti 3 kali 3 berapa? 9. Ya, kalau kali kan biasa kurung. Tambah 8. Nilainya 17. Begitu. Lalu ada lagi nih, kalau misalnya dimodif lagi. Jadi F min 4. Aduh, gimana nih F min 4? Ganti lagi semua X dijadikan min 4. Gitu. Jadi X jadi min 4. Ganti gini. Jadi 3 dikali minus 4 ditambah 8. Ya. Jadi tinggal kamu apain? Tinggal kamu ganti aja 3 kali min 4 min 12 tambah 8. Min 12 tambah 8 ya minus 4. Ini singkat-singkat aja ya. Kasih teori sederhananya dulu mengenai fungsi itu apa sih? Nah, fungsi itu kayak gini ya contohnya. Oke. Lalu berikutnya, apalagi yang bisa kita coba? Jangan kasih fx lagi deh, ganti fx sama dengan min 3x tambah kuadrat ditambah x dikurang 7. Waduh, ini kayaknya ribet ya. Tapi seribet-ribetnya selama kamu bisa ngerjain, aman. Ngerjainnya kayak gimana sih? Ya udah, yang penting kamu bisa tahu dasarnya. Ayo gimana nih, Mika? Yang kamu bisa sebutkan apa nih kalau kayak gini? Ayo Mika, boleh unmute langsung sebut. F, Jawaban. iya, F2 misalnya. Jawabannya. Atau caranya dulu deh, jangan jawaban ya. Ayo, gimana nih? Minus 3 kali 2 pangkat 2 tambah Sip. 2 kurang 7. Ya, jago lah. Udah bisa ya ini ya. Jadi proses sedikit lambat sedikit karena dia kuadrat gitu. Min 3 dikali 4 tambah 2 kurang 7 gitu ya. Ya udah berarti min 12 tambah 2 kurang 7. Jadi semua nilai X-nya kamu ganti. Udah, itu gitu doang sih. Sisanya matematika. Ya, min 10 kurang 7, min 17. Oke, kalau kakak kasih cepet aja nih. Lanjut yuk. Mika yang selesaiin ya sekarang ya. Dari awal sebut langsung abisin. Gimana tuh? Soalnya sama. Ayo Mika langsung disebut, kasih tau. Soalnya pakai yang tadi itu. Oh iya, sama. Sama ini. Masih sama ya? Nggak ada beda ya? Belum berubah. Mau pelan-pelan boleh, langsung jawaban juga silakan. Aku hitung dulu. Boleh? Boleh. Apa? Nggak usah buru-buru ya. Pelan-pelan aja. Kakak giniin dulu ya, biar umum, biar enak dilihat. Nah, dah baru kamu bisa kerjakan dengan mudah.
12 Bang. 12 ya? Oke. Hampir. Min 3, min 1 kuadrat kan 1. Ya kan? Jauh min 11. Ya, berarti ini. Min 3 kali 1 kan min 3. Min 1, min 4. Min 7, min 4, min 7, min 11. Paham nggak Mik, sampai sini? Hati-hati ya, jangan sampai jauh 12 dari mana. Nah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu dulu langkahnya. Min 1 kuadrat kan artinya min 1 kali min 1. Oke. Lalu ini plus minus jadi min 1, min 7 gitu. Paham ya? Jadi nggak usah buru-buru, yang penting teliti aja. Nah, dan soal-soalnya akan mirip-mirip begini terus ya, nggak ada perubahan sama sekali. Oke, karena nggak ada perubahan, jadi kita akan lanjut lagi ya. Mau soal apapun, pokoknya yang penting kamu bisa masukin angkanya yang benar, udah aman banget. Maka juga akan kasih ini nanti ya di akhir pertemuan, akan dikirimkan apa namanya nih, hasil kerjaan kita, hasil les kita. Jadi kamu bisa lihat lagi di PDF, nanti Koko akan save as PDF supaya lebih jelas. Nah, sekarang kakak punya soal ini, latihan fungsi. Himpunan. Nah, sekarang kita masuk ke teori himpunannya dulu. Oke? Atau teori fungsi ya. Jadi kita belajar sifat-sifat fungsi. Yang tadi kan kita udah belajar hitungannya. Kita sekarang masuk ke sifat-sifat fungsi. Oke. Sifat-sifat fungsi itu apa? Ini si Ryan belum masuk-masuk. Oke. Jadi yang pertama, kakak punya teori Uki sama Toki. Apaan nih? Nah, Uki ini unik kiri. Unik kiri. Yang Toki total kiri. Jadi, kalau misalnya kamu punya begini nih ya, fungsi begini, ini kiri ya, atau kita sebut domain. Yang sebelah kanan namanya kodomain. Nah, kita bisa langsung ketahuan nih. Jadi yang sebelah kiri misalnya ada 4 deh. Sebelah kanan ada 3 atau 2 atau berapa lah. Suka-suka ya, yang kanan nggak peduli. Soalnya kita nggak akan berpikir terlalu jauh untuk bagian kodomainnya. Nah, domainnya ini selalu unik. Jadi dia nggak boleh gini nih. Ini Kak, perhatikan ya. Nggak boleh bercabang. Ini selingkuh namanya. Kagak bisa. Nah, ini bukan fungsi langsung. Jadi dia harus begini, satu-satu. Ini mau ke sini juga boleh, nggak peduli ya. Nggak ada aturannya. Itu namanya fungsi injektif, surjektif jadinya. Tapi kita belum belajar sampai situ. Terus ini kita mau begini. Ya. Terus mau begini. Yang penting, dia harus konsisten. Yang sebelah kiri unik, nggak boleh selingkuh. Yang sebelah kiri juga harus total, nggak boleh ada yang kosong begini. Gitu. Kalau kosong begini, itu langsung bukan fungsi, namanya relasi biasa. Ya ingat ya, begitu ya. Ya mau begini juga oke lah. Ini kakak bikinnya sengaja silangin aja biar lebih beda. Sebelah kanan mau ada, mau nggak ada, kagak peduli. Ya. Oke. Lanjut ya. Kita coba lihat ke teori berikutnya. Jadi teori fungsi yang sebelah kiri selalu unik dan selalu total. Ya. Ini Ryan baru masuk nih, bentar ya. Iya. Lagi join, sabar ya. Halo Ryan. Maaf sekali Pak, saya telat ya. Nggak apa-apa, santai. Yang Saya penting benar sekali. nggak apa-apa. Jadi kita ingat ya, les kita adalah hari Senin sama Senin. Rabu. Senin Kamis. Kok Senin Rabu? Senin dan Kamis. Jamnya 3 sampai 4 ya. Jadi Senin Kamis jamnya 3 sampai 4. Oke? Jadi deal nggak apa-apa, Oke. pertama-tama telat nggak apa-apa lah. Yang Ya. penting ini dulu. Yang penting kita Ganti baju. Saya baru selesai eskul. Oh, oke, sip. Ya udah kita lanjut ya. Jadi kita lagi belajar fungsi. Ryan udah lihat share screen-nya belum? Ya Pak, ya. Oke, sip. Oke, kita lanjut lagi. Jadi sifat fungsi adalah unik sebelah kiri dan total sebelah kiri. Artinya domainnya sebelah kiri itu harus sifatnya unik. Maksudnya unik artinya apa? Dia harus nggak boleh berselingkuh, ya.
Yang sebelah kirinya ingat ya, kiri aja yang dipikirin kiri, nggak boleh kanan, karena apa aja terserah. Nah, lalu yang sebelah kiri juga total. Total artinya semuanya harus ada temannya, nggak boleh nggak. Itu syarat fungsi. Bukan fungsi namanya. Namanya hanya relasi seperti biasanya, gitu ya. Nah, kita coba lihat lagi nih. Yang susah-susah nanti gabungan aljabarnya. Contoh lagi ya soalnya. Misalnya kau punya f fungsi x sama dengan 4x min 7. Lalu ditanya fungsi x sama dengan fungsi a sama dengan 5. Berapa nilai a-nya? Aduh, gimana nih caranya ya? Jadi yang nomor 1, ini contoh 1 ya. Diketahui fungsi x-nya 4x min 7, lalu fungsi a-nya 5. Maka nilai a-nya berapa? Kalau ketemu soal kayak gini, kamu jangan panik dulu. Kalau panik udah pasti nggak usah kerjain gitu ya. Kalau dikasih tahu fungsi x 4x min 7, berarti fungsi a berapa? 4a min 7. Semua x gantikan a. Ya, ingat ya, semua x ganti a. Sama dengan 5. Begitu. Lalu setelah itu gimana cara dapat a? Ya udah 4a sama dengan 5, 7-nya dipindah ke sebelah kanan. Plus 7 jadinya. Jadi 4a sama dengan 12. Oh, gampang dong kalau begitu. Kita bisa dapat nilai a-nya. 12/4. A adalah 3. Gitu ya. Jadi kalau dikasih tahu fungsi x 4x min 7, sekarang kalau kasih soal lain. Coba kalian kerjakan. Mirip banget sama yang sebelah kanan, cuman angkanya aja yang kau bedain. Ya. C3x plus 4. Terus dikasih tahu fungsi P sama dengan, bentar, kau mikir dulu biar angkanya kalian dapat enak. Min 8. Berapa nilai P? Ayo, coba kakak kasih waktu sekitar 5 menit untuk kalian ngerjain. Ya. 5 menit lah, nggak usah lama-lama. Nggak sampai 5 menit, kalau udah bisa langsung jawab, kasih tahu jawabannya. Unmute, langsung ngomong. Ya, coba 5 menit dari sekarang. Bagaimana? Ada yang kesulitan nggak? Kalau kesulitan ngomong ya, jadi jangan paksa kerjain. Kalau kesulitan ngomong, kasih. Kok nggak bisa nih di sini? Tolong dong dibantuin. Ya, aku pasti bantuin. Karena kan kita ngeles sampai ngerti. Intinya ngeles tuh ngerti gitu. Negatif 4. Negatif 4 ya Mika jawabannya. Ryan udah dapat belum, Ryan? Maaf, Pak. Oh, udah dapat belum, Ryan? Sudah. Sudah ya. Negatif 4 juga Sudah jawabannya. mengerti. Iya. Oh, mantap. Oke, ini udah gampang ya. Jadi kan fx kan 3x plus 4, berarti fp berarti 3p plus 4 gitu, minus 8. Mantap ya, Ini jawabannya minus fisika 4. kan? Ini mat dong kok fisika. Maaf, saya agak pusing. Oh, masih belum konsen ya. Ya udah nggak apa-apa. Yang Iya. penting ini fungsi relasi. Min 4 ya, pindahin kan. Jadi 3p sama dengan minus 12, berarti p-nya minus 12/3. Oh ya, guys, kalian kalau mau belajar apa aja, kasih tahu ya. Jadi kalau matematikanya udah bisa, ya udah kita lompat ke fisika. Fisika lagi belajar apa? Jadi kita random aja. Jadi semuanya kita bisa, kamu bisa minta apa saja ya. Ini nanti semuanya akan dikirimin ya ke WA. Tapi kau kirimin ke sini dulu. Taruh dulu di satu tempat. Nanti semua filenya akan kalian dapat. Jadi belajarnya enak deh. Gitu. Coba kita lihat yuk yang di sini ya. Nah, soal-soal latihan nih. Ini akan dikirimin juga soal-soal domain, kodomain. Nah, ini teori ya, domain, kodomain, sama range.
Oke, kita coba lihat ya. Definisi-definisi atau fisika matematika teori ya. Teori fungsi, teori lagi. Teori fungsi. Kita kenalan sama yang namanya domain. Berikutnya kodomain. Aduh, ini bahasanya kayak bahasa baru banget ya, tapi kalian pasti udah belajar di sekolah. Sama range. Bahasa Indonesianya adalah daerah asal, bukan asal-asal nih, daerah asal awal mulanya ya, daerah asal, daerah kawan, kan pilot, kopilot, kawannya pilot gitu, daerah kawan, lalu range daerah hasil. Nah, apa bedanya sih? Semuanya ini apa gitu? Oke, kita gambar dulu lingkarannya. Lingkaran begini, lingkaran lagi, apa fungsi begini, ya. Lalu ada titik-titiknya di sinilah, apa aja ya, boleh angka apapun, suka-suka kalian. Misalnya 3, 5, 9, 11. Lalu ini angkanya 5, 7, 11, 13. Lalu ada fungsi-fungsinya begini. Oh, enggak. Gini deh yang bedain dikit. Ya, 5, 7, 11, 13, 15. Ini relasi dari A ke B. Ya. Dari A ke B, kalau Koko punya gambar panahnya begini, kira-kira bisa jelasin nggak? Ini relasinya jenisnya apa? Ayo. Ada yang bisa kasih tahu nggak? Dari A ke B itu relasinya diapain sih? Ada yang bisa jawab? Kalau bisa jawab, jago nih. Kalau nggak ya, Koko pasti jawabin nanti. Tapi kalau coba Koko tungguin kalian untuk ada jawaban nggak ya? 3 ke 5, 5 ke 7, ada yang seragam. Ada yang pola tertentu nih, dia mengikuti pola tertentu. Ada yang ketemu? Dua kurangnya dari. Benar kan? 3 itu 2 kurangnya dari 5. Ya dong. 5, 2 kurangnya dari 7. Ngerti kan? 9, 2 kurangnya dari 11. 11, 2 kurangnya dari 13. 15 berarti nggak ada temannya. Ya udah, biar aja. Nggak usah dipikirin yang nggak ada temannya. Toh, namanya fungsi total kiri sama unik kiri. Toki sama uki ya. Total kiri sama unik kiri. Yang penting sebelah kirinya kena semua dan dia tidak berselingkuh. Ingat selingkuh yang nggak boleh bercabang. Nah, udah fungsi. Jadi fungsi ini relasi yang disebut dengan fungsi ada 2 kurangnya dari 5. 3. 5, 2 kurangnya dari 7. 9, 2 kurangnya dari 11, dan seterusnya. Nah, kita kenalan lagi yang namanya domain yang mana dong? Domain itu selalu yang kiri. Ya. Kodomain selalu yang kanan. Selalu yang kanan. Lalu range selalu dia yang kanan dan kena. Kanan kena, udah kanan kena lagi gitu. Yang kena hit, yang kena arah. Oke, kita kenalan lagi. Yang namanya domain udah gampang. Yang kiri mana aja ya? Kasih kurung kerawal begini, kurung keriting Koko sebutnya begitu ya. 3, 5, 9, 11. Nah, itu namanya domainnya. Ya, 3, 5, 9, dan 11. Kodomain yang mana? Seluruh yang kanan. Jadi nggak peduli yang kena atau enggak. Gitu. Jadi 5, 7, 11. Kok 11 begitu? 11, 13, 15. Tapi range-nya yang kena. Siapa yang kena? Yang kena adalah 5, 7, 11, dan 13 saja. 15 kagak. Karena dia bukan range. Karena dia hanya kodomain yang tidak kena apapun. Kuncinya di sini. Perhatikan ya. Kiri aja. Kiri ya berarti semua. Ini semua. Ini kanan kena. Yang kena. Kalau mau dijelasin lebih detail lagi bisa. Kiri dan kena. Ya kiri semua. Kok kena? Kiri semua. Kodomain kanan semua. Kalau range yang kena gitu. Ya, jadi
Sampai sini Mika sama Ryan ada yang mau ditanya nggak? So far bisa? Nggak ada. Bisa ya? Ryan? Tidak ada yang nanya. Mantap. Oke, ini teorinya selesai. Kita coba langsung ke beberapa soal-soal contohnya. Kalau masih jelasin ya, nanti akan ada waktu sekitar 20 menit sisanya kalian yang ngerjain. Ini soal dari sekolah Calvin, ya, SMP Calvin, kelas 8. Kalian kelas 8 kan ya? Biar kita nggak salah lagi nih, takut salah. Kalian kelas 8. Ya, kelas 8 saya sama Mantap. Kak. Nah, ini nggak usah dipusingin, nanti aja, kita nggak usah pikirin. Oh, kasih soal yang kalian punya nih. Yang kalian punya nih, guys. Ini Koko ambil dari si Matthew Bryan. Ya. Tapi ini versi gampang abis. Gampangnya banget. Nah, yang nomor 1. Yang mana yang fungsi? Pokoknya intinya, kalau fungsi itu lihat total kiri dan unik kiri. Gitu ya, selalu ya, total kiri. Kirinya total nggak? Terus kirinya unik nggak? Lihat aja kirinya. A, B, C, D. Nggak ada yang berulang, berarti dia fungsi, betul. Oke, karena kirinya unik. Sekarang lihat yang B. P, Q, R, R. Aduh, udah kelihatan bukan fungsi. Karena kirinya nggak unik. Kirinya tuh bercabang. Ada selingkuh dia. R pacaran sama 3, R pacaran sama 4 juga. Berarti dia bukan fungsi. Sama dengan coret artinya bukan ya. Tulis bukan fungsi. Jadi dia hanya namanya relasi biasa. Ya, relasi saja. Ya. Nah, yang nomor C, 5, 6, 7, 8. Oh, oke, beda semua. Berarti pasti fungsi, karena unik kiri. Di sini, 1, 3, 5, 7. Fungsi juga. Jadi ingat, fokus di kiri. Di kanannya mau sama semua, kayak gini, 2, 2, 2, 2. Mau 8, 8, 9, 9. Nggak ada urusan. Gitu. Yang kita fokuskan adalah yang sebelah kiri saja. Ini kayaknya kita akan singkat aja, karena kita ini yang awal-awal fungsi di sekolah kamu nih. Domain yang mana? Ingat, domain semua kiri. Kiri semua. Kodomain, kanan semua. Kena. Gitu ya. Kiri semua. Siapa saja yang kiri semua? 1, 2, 3, 4, 5. Beres. Ya, kok 2? Mulai dari 1 ya. 3, 4, 5. Begitu. Lalu yang kodomain kanan semua A, B, C, D, E. Nggak peduli dia mau kena, mau nggak kena, itu namanya kodomain. Udah gitu aja. A, B, C, D, E. Tapi ada yang nggak favorit. Yang nggak favorit berarti nggak masuk range. Yang favorit yang kena. A, C, E. Itu yang siapa namanya? Range. Ya, is. Udah gitu saja. Ya, jadi nggak pusing ya. Yang penting kamu tahu definisinya. Domain kiri semua, kodomain kanan semua, range kanan kena. Nomor 3. Wah, 3 banyak nih kayaknya. Banyaknya, kemungkinan relasi. Oh iya, kita lupa di situ. Banyak relasi. Jadi beda-beda ya. Jadi kita tentukan berapa jumlah relasi yang mungkin terbentuk. Oke. Menentukan banyaknya pemetaan. Wah, tulisannya jelek ya, tapi bisa dibaca ya. Menentukan banyaknya pemetaan. Gini, kalau misalnya dari A ke B, banyaknya adalah jumlah B dipangkatin jumlahnya si A. Atau kok singkatin aja. B pangkat A. Ingat dari kanan pangkat kiri. Sedangkan kalau B ke A, hafalin A pangkatnya B, dilawan aja. Contoh nih ya, kayak gini ya. Kayak gini ya. Perhatikan ya. Kalau bingung nanya nih. Oh, kalau nggak gini aja. A adalah 1, 3, 4. Si B adalah 2, 6, atau enggak A, B, C ya. A, B, C, D. Ya, soalnya begini. Pertanyaannya gini, tentukan banyaknya pemetaan dari A ke B. Yang B dari
B ke A. Ini hanya mengulang ya, dari A ke B, berarti tadi apa? B pangkat A. B pangkat A. Kalau B ke A pangkat B. B-nya ada berapa? Yang A. 1, 2, 3, 4. Ada 4 elemen, berarti 4 pangkat, jadi gini, B-nya ada 4, ini A-nya ada 3, gitu kan? 3 elemen ya, lihat 1, 2, 3, gitu. Oke, berarti B-nya 4 pangkat 3. Jadi 4 kali 4 kali 4, nilainya 64. Ya, kita main cepat saja ya. Lalu berikutnya, dari B ke A pangkat B, 3 pangkat 4. Beda loh hasilnya. Oke, hati-hati, bisa beda jawabannya. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Aduh. Kok sih bisa sih langsung aja ya, 81 gitu ya. Nah, ini juga kok sederhanain deh ya. Kita jabarkan saja supaya kamu nggak bingung, kalian nggak bingung. 64 ya. Jadi beda jawabannya ya, dari A ke B atau B ke A, jawabannya bisa berbeda-beda macam-macam, tergantung dia mau dari mana ke mana. Oke, again, kok akan kirim filenya nanti. Taruh lagi. Nah, kalau korespondensi satu-satu gimana ya? Belajar faktorial. Oke, yang tadi kan kita belajar menentukan banyaknya pemetaan. Sekarang menentukan banyaknya korespondensi satu-satu. Ini teorinya akan banyak dan akan melelahkan, tapi kalian pelajari aja. Ya. Korespondensi. Ada tulisan kok jelek. Densi 1 ke 1 atau korespondensi 1-1 bacanya. Ya. Jadi syaratnya jumlah domain sama dengan jumlah kodomain. Ya. Jumlah domain sama dengan jumlah kodomain. Contohnya gini, kalau sebelah kiri ada 4, 1, 2, 3, 4, sebelah kanan harus ada 4 juga. Ya, ini domain, ini kodomain. Kok singkatnya D sama K. Harus ada sama-sama 4. Kalau enggak, nggak bisa. Ya, syarat, namanya syarat kan nggak boleh dilanggar ya. Syarat jumlah domain harus sama dengan jumlah kodomain. Baru kita bisa hitung. Rumusnya adalah, ini kan ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Karena ada 4 ya. Berarti kemungkinannya 4 faktorial. Udah diajarin belum? Teori faktorial. Tanda seru. Sudah atau belum? Mika, Ryan? Kalau belum, Koko jelasin. Soalnya di Saya sudah soal. ngerti, saya sudah ngerti. Sudah bisa ya? Ada ya? Apa itu faktorial artinya? 4 kali 3 kali 2 kali 1 stop. Udah, itu jumlahnya. Bukan pangkat ya, kalau tadi kan pangkat. Berarti ini 12, 24. 24 kemungkinan saja. Ya, kalau n-nya ada 5 misalnya gini. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di sini juga 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini domain, ini kodomain. Berarti kemungkinannya ada berapa? Kemungkinannya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Selalu rumusnya adalah faktorial. Ya. Berarti ini 20 kali 6. Ya udahlah, ini kan gampang 20 kali 6 kali 1. Ya, kali 1 cuekin aja, nilainya adalah 120 kemungkinan. Ya. Aku rasa kalian bisa ini. Jangan dibuat pusing. Rumusnya gampang. Pokoknya kalau korespondensi satu-satu rumusnya, oh iya lupa. Tambahin. Faktorial. Ya. Atau bahasanya tanda seru gitu. Ya, 4 tanda seru. Ini 5 tanda seru. Tanda seru artinya bukan jangan dibentak ya, 4 ya bukan, tapi 4 faktorial bacanya. 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 faktorial juga jangan 5 jangan diteriakin, tapi 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Selalu sampai kali 1. Terus pertanyaan Koko dulu waktu di sekolah pernah nanya, Bu, kalau misalnya saya buang satunya boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Karena kan kali 1 kan nggak mengubah nilai. Ya, jadi sama saja ya, mau kali 2, mau kali 1 stop di 2 nggak apa-apa. Ya, jadi Koko bikin dua-duanya deh. 1 kali 1, yang 1 nggak ada ya. Jadi sama aja, ini satunya kita buang. Prinsipnya sama, pokoknya mau sampai stop di 1 atau stop di 2, sama aja. Karena perkalian.
Oke, jadi seluruh teori sudah kita bahas sepertinya. Kita coba ke latihannya yuk. Nah, nomor 4 deh, coba. Tentukanlah banyak korespondensi satu antara dua P. Yang P bilangan cacah genap kurang dari 10. Cacah genap. Genap cacah kurang dari 10. Cacah mulai dari 0 ya. 0, 2, 4, 6, 8. 10 kagak boleh karena kurang dari 10 itu nilai P-nya. Wih, kurungnya salah. Kurungnya kerawal harusnya. Oke, yang Q. Kuadrat yang kurang dari 20. 0, 0 kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat. Dah. Ya, karena bilangan kuadrat kan 1 kuadrat, 0 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, 6 kuadrat, sampai nggak jelas. Tapi dia maunya kurang dari 20. Ya udah, sampai 16 aja. Sampai di sini aja nih. 5 kan? Jumlahnya 5 ya, sama 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga sama ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya udah, korespondensi satu-satunya 5 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2. Mau stop di 2 boleh, mau lanjut ke 1 nggak apa-apa. Tapi nggak efektif jadinya. Kita cari yang seefektif mungkin. 5 kali 4, 20. 20 kali 3, 60. Kali 2, 120. Tapi nggak apa-apa, kita pisahin gini juga sama jawabannya. Ya, jadi korespondensi satu-satu langkahnya adalah seperti ini. Oke, sekarang kita coba lihat. Kan kirimin yang soal dari sekolah SKC. Bentar, mana lesnya si ini ya. Koan kirimin, ada yang dari Smart 1 juga, Tere, latihan soal, jangan SKC ya, yang SKC. Sanmar juga ada, Santa Maria. Sanmar sekolah siapa ya? Oh, si ini, siapa? Si Kirana. Kalian kenal Kirana nggak? Kok yang Sanmar, Pak? Salah, SKC, sorry. SKC. Enggak kasih soal, jadi masih ada waktu sekitar 20 menit. Kalian kerjain. Ya, nanti 10 menit terakhir kita bahas. Oke, Ryan sama Mika boleh buka file PDF-nya yang dikirim di WA. Ya. Nah, terus coba dikerjain ya. Nanti 10 menit sisa kita akan bahas. Kita bahas yang susah-susah. Oke? Bisa? Ryan tadi ekskul apa? Psikologi.